Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep etika pada pemasaran produk teknologi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Septi, NRP 7. Baik, perkenalkan nama saya Adam Ar-Rasyid Aditya, NRP 9. Perkenalkan, saya Andi Roshidah, NRP 10. Dan saya Gilang Heru Kencana, NRP 30. Bicara soal pemasaran, secara umum, pemasaran merupakan suatu proses atau strategi yang menjembatani antara produsen dan konsumen dalam usaha pertukaran antara produk dan keinginan atau kebutuhan dari konsumen. Keinginan dan kebutuhan dari konsumen zaman sekarang berbeda pada zaman dahulu. Maka Pak Bill Gates berkata bahwa apabila sebuah usaha tidak ada di internet, maka besar kemungkinan akan tutup atau bangkrut. Kenapa? Karena ini, dengan adanya internet, maka semua kebutuhan dan keinginan dari konsumen ada pada sebuah tangkapan layar pada gadget atau smartphone. Berikut merupakan data penggunaan platform internet yang ada di Indonesia pada bulan Januari 2019. Total populasi penduduk yang ada di Indonesia sebesar 268,2 juta penduduk dengan nilai urbanisasi 56%. Dan total pengguna layanan seluler sebesar 355,5 juta dibandingkan dengan nilai total jumlah penduduk, maka nilai pengguna layanan seluler lebih banyak sebesar 133%. Dan semua pengguna layanan seluler tersebut dapat dibagi berdasarkan penggunaan layanan internet yang memiliki penetrasi 56% dari jumlah penduduknya. Dan penggunaan sosial media aktif memiliki penetrasi 56% dari jumlah penduduk di Indonesia. Dan pengguna sosial media yang ada di layanan seluler memiliki penetrasi 48% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Nilai ini cukup besar apabila produsen melakukan proses pemasaran dan pengiklanan melalui platform yang didukung oleh internet. Dalam usaha pengiklanan yang ada di internet maupun platform lainnya harus berpegang teguh pada etika pemasaran yang dapat dilihat dalam Etika Pariwara Indonesia yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha pengiklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengembangnya. Materi selanjutnya tentang etika pemasaran akan diterangkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang etika pemasaran. Secara definisi, etika merupakan suatu cabang filosofi yang berkaitan dengan kebaikan atau moralitas dari perilaku manusia. Sedangkan untuk pemasaran, secara definisi menurut American Marketing Association atau bisa disingkat dengan AMA oleh Kotler pada tahun 2019. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Pemasaran ini juga merupakan sebuah inti dari kegiatan bisnis menurut berbagai ahli pemasaran. Kemudian ada kode etik pemasaran. Nah, kode etik pemasaran ini menurut American Marketing Association atau bisa disingkat dengan AMA, yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Yaitu di mana pelaku pemasaran harus bertanggung jawab atas konsekuensi aktivitas mereka
dan selalu berusaha agar keputusan, rekomendasi, dan fungsi serta tindakan mereka mengidentifikasi, melayani, dan memuaskan masyarakat relevan dengan para pelanggan organisasi dan masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu kejujuran dan kewajaran. Bagaimana kejujuran dan kewajaran sebagai kode etik pemasaran? Pelaku pemasaran harus menjaga dan mengembangkan integritas, kehormatan, dan martabat profesi pemasaran. Kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban. Pelaku-pelaku dalam proses pertukaran pemasaran harus mampu menerapkan 4 poin. Yang pertama yaitu produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan aman dan cocok dengan kegunaan yang dimaksudkan. Untuk yang kedua, mengkomunikasikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan tidak menipu. Untuk yang ketiga, semua pihak mematuhi kewajiban keuangan dan sejenisnya dengan itikat baik. Dan untuk yang keempat, terdapat metode internal yang layak untuk penyesuaian yang adil dan atau memperbaiki keluhan yang menyangkut pembelian. Dan untuk poin yang terakhir yaitu tentang hubungan organisasi. Pemasaran harus menyadari betapa perilakunya mempengaruhi perilaku orang-orang lain dalam hubungan organisasi. Mereka seharusnya tidak mendorong atau menerapkan kekerasan untuk menimbulkan perilaku yang tidak etis dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu etika pemasaran dalam konteks produk. Terdapat 5 poin di sini. Yang pertama yaitu produk harus berguna dan dibutuhkan. Sebelum produk dipasarkan, harus melalui strategi pemasaran, seperti produk apa saja yang dibutuhkan pada saat ini dan tentunya berguna bagi konsumen. Kemudian yang kedua, yaitu produk yang berpotensi ekonomi atau profit. Perusahaan memproduksi barang atau jasa yang mendapat keuntungan jika produk tersebut layak untuk dipasarkan. Dan kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu produk yang bernilai tambah yang tinggi. Produk yang ingin dipasarkan harus layak karena jika produk tersebut menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, selain itu, produk harus mempunyai nilai tambah yang tinggi baik internal perusahaan maupun di eksternal perusahaan. Kemudian yang keempat, yaitu dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial. Pemasaran produk yang baik adalah memproduksi sesuai standar dan distribusikan kepada konsumen dengan melihat tingkat keadaan ekonomi dan sosial wilayah yang akan menjadi target pasar. Dan untuk poin yang kelima, yang terakhir, yaitu produk yang dapat memuaskan keinginan masyarakat. Produk yang ekonomis dan mempunyai kualitas baik adalah produk yang sudah pasti laku di pasaran. Oleh karena itu, produk harus dapat membuat para konsumen itu puas. Setelah kita mengetahui apa itu etika pemasaran, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat dari etika pemasaran sehingga kita perlu menerapkannya dalam perusahaan atau bisnis kita. Yang pertama yaitu menciptakan persaingan yang sehat antar perusahaan. Jika kita melakukan pemasaran dengan cara yang tidak semestinya, misalkan dengan menjelek-jelekan produk dari perusahaan lain, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan pesaing kita tersebut melakukan hal yang sama kepada kita, dan nantinya malah akan merugikan kedua belah pihak. Yang kedua yaitu dapat menjalin kerjasama antar perusahaan lainnya dalam kegiatan pemasaran. Seiring berkembangnya teknologi, tidak menutup kemungkinan suatu perusahaan akan berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk menjaga dan mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, etika yang baik dalam pemasaran juga perlu dilakukan agar hubungan baik tetap terjalin dan tetap bersaing secara sehat. Yang ketiga, yaitu menimbulkan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap pelanggan atau konsumen. Jika kita melakukan pemasaran dengan cara yang tidak semestinya, misalnya tidak jujur dalam memasarkan produk kita, sehingga membuat ekspektasi konsumen tinggi, padahal produk yang ada tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen tersebut. Akhirnya akan membuat konsumen kecewa dan tidak lagi membeli produk kita. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pemasaran dengan cara yang sewajarnya
jujur, dan sesuai dengan produk yang kita miliki. Yang keempat, yaitu dapat konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Jika kita menjalankan pemasaran sesuai dengan etika pemasaran, maka tidak akan mudah terombang-ambing karena senantiasa mengikuti aturan yang ada. Yang kelima, yaitu melakukan etika bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan etika yang dimaksud adalah terus memberikan yang terbaik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan dari konsumen. Dan yang terakhir yaitu menghindari hal-hal negatif lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran. Misalnya kegiatan pemasaran dalam bentuk iklan di televisi, radio, dan berbagai macam media lainnya dengan tidak menjelekkan produk milik perusahaan lain. Karena jika terdapat pihak yang merasa dirugikan, bisa saja kita dituntut sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, atas pencemaran nama baik. Hal ini tentu saja akan merugikan kita sendiri. Nah, dalam setiap produk atau jasa tentunya dilakukan suatu promosi. Promosi sendiri dilakukan untuk menawarkan produk atau jasa tersebut agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat. Tentunya dengan harapan akan terjadi kenaikan pada tingkat pemasarannya. Promosi sendiri sangat diperlukan untuk dapat membuat barang yang diproduksi menjadi diketahui oleh publik. Dalam berpromosi diperlukan etika-etika yang mengatur bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar. Berikut adalah salah satu contoh dari tidak digunakannya etika pemasaran. Dari video tersebut dapat terlihat bagaimana persaingan antara dua brand elektronik terbesar, yaitu Apple dan juga Samsung. Nah, Apple sangat membanggakan akan iOS-nya, sedangkan Samsung tentunya dengan Android-nya. Di iklan tersebut, Apple sangat menjatuhkan bagaimana sistem-sistem yang ada pada Android. Setelah ini akan saya tunjukkan bagaimana perbedaan produk pada saat pengiklanan dan saat di kehidupan nyata.
Sebenarnya dari video tersebut dapat dilihat sangat-sangat berbeda di antara kedua kondisi tersebut. Produk untuk pembuatan iklan tentunya dikemas dengan rapi dan baik, yang dimana dapat membuat para customer tergerak ingin untuk membeli produk tersebut. Sedangkan saat produk tersebut datang, bisa dilihat bagaimana keadaan nyatanya.